Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai membahas mengenai simulasi untuk dispersi gelombang. Ya, kita akan menggunakan skilab ya dalam hal ini. Tapi sebelumnya kita bahas dulu apa yang akan kita simulasikan. Ya, pada kasus ini kita mencoba memadukan dua gelombang selaras yang amplitudenya sama. Biar lebih sederhana, ya amplitudenya juga berupa bilangan real gitu ya. Kemudian kita misalkan kita punya dua gelombang selaras, yaitu psi 1 tilde dan psi 2 tilde. Ini tentunya masih sebagai fungsi kompleks ya, karena ini ada A amplitudo dikalikan E pangkat I ya. Nanti E pangkat ini kan akan terurai menjadi dua komponen, yaitu komponen real dan komponen kompleks. Maka ini kita katakan ini masih fungsi yang kompleks ya. Dan fungsi yang pertama adalah psi 1 tilde, fungsi yang kedua adalah psi 2 tilde, dengan parameter untuk psi 1 tilde itu adalah K1 dan omega 1, lalu psi 2 nya adalah K2 dan omega 2. Nah, sekarang kita akan definisikan 4 peubah baru, yaitu K, delta K, omega, dan delta omega. K sendiri adalah rata dari K1 dan K2, yaitu K1 plus K2 dibagi 2. Kemudian delta K itu adalah selisihnya antara K1 dan K2. Begitu juga omega itu adalah rata omega 1 dengan omega 2. Dan delta omega itu adalah selisih omega 1 dengan omega 2. Dengan menggunakan 4 peubah baru ini, kita akan tuliskan ulang fungsi psi 1 tilde dan psi 2 tilde. Yaitu dengan cara seperti ini. Psi 1 tilde sama dengan A kalikan E pangkat I K plus setengah delta K X minus omega plus setengah delta omega T. Ya, coba kalau ini misalkan K-nya kita ganti dengan K1 plus K2 per 2, lalu delta K kita ganti dengan K1 min K2 dikalikan setengah, maka yang akan kita dapatkan di sisi sini tentunya adalah K1 per 2 nanti ditambah dengan K1 per 2. Karena K2 per 2 dikurangi dengan K2 per 2 itu sama dengan 0 ya. Nah, K1 per 2 tambah K1 per 2 ya berarti sama dengan K1. Jadi yang dalam kurung ini sebenarnya adalah K1. Begitu juga yang dalam kurung ini sebenarnya adalah omega 1. Yang ini berarti adalah nanti K2, ini adalah omega 2. Oke. Sudah dapat bentuk seperti ini, kita coba jumlahkan sekarang antara keduanya. Ya, kita lihat hasil penjumlahannya. Ini dia ya. Psi 1 tilde ditambah psi 2 tilde kita jumlahkan, yaitu A, E, I pangkat dan seterusnya. Ini yang psi 2 tildenya. Kemudian karena amplitudenya ini sama, ya sudah kita keluarkan di sini, lalu dikalikan dengan tinggal E pangkat ini ditambah dengan E pangkat ini. Lalu E pangkat ini kita urai menjadi bagian real, yaitu cos dengan plus I sin, gitu ya. Lalu yang E pangkat yang kedua ini juga begitu, kita urai dalam cos plus I sin-nya. Oke. Lihat untuk E pangkat yang pertama nih, setelahnya I itu dia adalah di sini ya. Cos ini dan juga yang sin ini. Nah, berikutnya untuk yang E pangkat yang kedua, yang setelah I itu, ini saya kurang satu kurung ya di sini ya. Saya kurang satu kurung ini sama ini. Ya. Kita langsung perbaiki saja. Oke, sudah diperbaiki ya. Jadi ini harusnya ada kurung lagi di sini, tadi sudah saya tambahkan ini. Begitu juga yang di sini. Jadi ini sudah kita nyatakan dalam cos plus I sin, baik untuk yang suku pertama maupun yang suku kedua. A-nya kita jadikan satu di depan sini ya, keluarkan di depan sini. Lalu karena ini tadi masih fungsi kompleks, kita hanya akan menggunakan fungsi realnya nanti, maka kita ambil bagian realnya ya. Kita ambil bagian realnya berarti kita hanya mengambil yang cos ini dan juga yang cos ini. Nah, yang I sin itu tidak kita pakai ya, yang I sin itu tidak kita pakai. Sehingga kita dapatkan sekarang untuk bagian real dari psi tilde akan kita tulis sebagai psi saja tanpa tilde, yaitu A kalikan cos ini plus cos ini. Ya. Kemudian penulisan ini akan kita tata kembali ya. Untuk yang suku pertama saja dulu ya, yang cos yang pertama ini.
Di sini akan kita tuliskan Kx, ya, Kx ini, lalu minus omega T ini, ya, minus omega T. Sehingga saya tulis di sini. Lalu plus tengah, ini saya taruh di depan, di sini juga ada plus tengah. Lalu delta Kx, ya, delta Kx. Kemudian ini tadi adalah minus setengah delta omega T. Nah, kalau di sini plus, di sini berarti minus delta omega T. Kalikan nanti setengah. Oke. Jadi yang cos yang pertama ini kita rubah penulisannya menjadi seperti ini. Untuk yang cos kedua kita rubah menjadi seperti ini. Sama caranya ya. Nah, yang menarik sekarang, ya, yang menarik, nanti dulu ya. Sementara kalau misalkan penulisan besi ini dinyatakan dalam K1, K2, omega 1, omega 2, bukan dalam K, delta, K, omega, dan delta omega ya, seperti ini. Kita gunakan sekarang misalkan pakainya K1, K2, omega 1, omega 2, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Ya, ini kurang ya. Ini harusnya ada A di depan. Saya perbaiki. Oke. Ya, sudah diperbaiki. Jadi kalau kita gunakan K1, K2, omega 1, omega 2, kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah, tapi sekarang kita akan gunakan yang ini, ya, gunakan yang terakhir ini ya, bersama 6 ini. Coba kita lihat polanya ya, kita lihat polanya. Kalau ini ya, kalau ini Kx min omega T ini kita definisikan sebagai alfa, sementara setengah delta Kx min delta omega T itu adalah beta, maka persamaan 6 yang terakhir ini ya, dapat kita tuliskan sebagai, lihat, ini berarti alfa, ini juga alfa, lalu ini beta, ya, ini juga beta. Berarti ini adalah, coba perhatikan, A cos alfa plus beta ditambah dengan cos alfa minus minus beta. Ya. Jadi kita punya seperti itu. Nah, padahal menurut rumus-rumus trigonometri, ungkapan seperti ini dapat kita nyatakan sebagai 2 cos alfa cos beta, ya. Jadi kita punya sekarang pasti sama dengan 2A kalikan cos alfa cos beta. Kalau kita nyatakan kembali alfa dan betanya sebagai Kx min omega T dan beta seperti ini, maka kita dapatkan bentuk besi sama dengan seperti ini. Gitu ya. Jadi ada cos dikalikan cos lagi. Nah, ini ungkapan ini berbeda bentuknya dengan yang sini ya. Ini kan cos ditambah cos. Gitu. Maka kalau seperti ini akan kelihatan suatu fungsi cos nanti dimodulasi gitu ya, dimodulasi oleh fungsi yang ini gitu. Atau sebaliknya juga bisa. Oke. Sekarang inilah yang akan kita plot ya. Ini akan kita simulasikan. Fungsi yang bentuk seperti ini akan kita simulasikan. Mau pakai yang ini pun juga nggak masalah sebenarnya ya, nggak masalah. Sama saja seharusnya. Oke, tapi kita akan gunakan yang ini. Kita sekarang menuju ke Skylab-nya. Oke. Kita mulai dari paling atas dulu ya. Jadi di kode program ini saya buat dua fungsi ya. Saya buat dua fungsi. Pertama, satu fungsi yang paling atas ini adalah untuk menghitung hasil perpaduan. Ya, jadi persamaan terakhir tadi yang sudah kita bahas itu kita hitung dengan menggunakan function yang ini. Ya, lihat nih, 2 kalikan A kalikan cos lagi. Ya. Kemudian untuk fungsi penyusunnya kan kita bahas tadi dua fungsi atau dua gelombang selaras kita padukan. Nah, masing-masing gelombang selarasnya akan kita hitung dengan menggunakan function yang ini. Ya, kita akan menggunakan function yang ini. Lalu tadi kalau dinyatakan dalam yang pakai K1, K2, omega 1, omega 2, maka kita bisa nyatakan Y sama dengan atau C sama dengan A kalikan cos K1X min omega 1T plus cos dan seterusnya. Nah, cos yang K1X min omega 1T itu adalah fungsi yang pertama kan.
Kemudian yang cos K2X min omega 2T itu adalah fungsi yang kedua. Bentuknya sama, yaitu cos Kx min omega T kan gitu. Nah, maka kita cukup definisikan satu function saja. Ini dia. Ya. Yang nanti tinggal diganti K-nya untuk yang K1, K2, begitu juga omeganya diganti dengan omega 1, omega 2. Kemudian ini untuk membersihkan gambar sebelumnya. Kemudian variabel T max ini adalah maksimum dari T pada fungsi gelombang ya. Kemudian X max itu adalah maksimum dari nilai X pada fungsi gelombang. Ini karena kita mau mensimulasikan ya, kita tentukan batas-batasnya ya. Kita mau mensimulasikan untuk nilai T dari berapa sampai berapa. T-nya dari 0 sampai 1000, kemudian X-nya dimulai dari 0 sampai 20 gitu aja. Kemudian apa itu TN? TN di sini adalah untuk menentukan jumlah data ya, jumlah data yang akan kita gunakan dalam simulasi. Jadi untuk T meskipun dari 0 sampai 1000, tapi dari 0 sampai 1000 itu kita buat sampai ada 10.000 data gitu ya. Kemudian X-nya dari 0 sampai 20 kita ambil 1000 data ya untuk X-nya. Tujuannya biar apa? Biar lebih smooth gitu ya dalam membuat grafiknya itu nanti. Kalau X ini berkaitan dengan kesmoothan, kelicinan dari si grafiknya itu. Sementara kalau T-nya nanti itu kelicinan dari simulasinya itu nanti. Maka nanti akan kita buat grafik untuk T pertama, T0, lalu T sekian, terus itu kita ganti-ganti tampilannya. Mulai awalnya T0, lalu berikutnya T berikutnya, T berikutnya lagi, T berikutnya. Kita ganti terus tampilannya sehingga akan terlihat seperti gambar yang bergerak, gitu ya. Gambar yang dinamis yang berubah, gitu. Maka banyaknya gambar yang akan kita gunakan dalam simulasi ini ditentukan oleh ini nanti nih, T1000 ini. T10.000 ini ya. Kita lihat langsung ke bawah, di sini ada for I dari 1 sampai TN tadi. Gitu. Oke. Lalu kemudian amplitudo kita buat saja nilainya setengah gitu ya. Sehingga nanti atas bawah panjangnya 1 gitu ya. Kemudian parameter-parameter ya untuk gelombang penyusun. Gelombang penyusun 1, K1-nya di sini saya gunakan aja 11. Nanti silakan coba-coba sendiri ya. Omega 1 itu 2. Kecepatannya berarti adalah omega 1 dibagi K1. U1 saya tulis variabelnya lalu ditampilkan nanti ya di display. Kemudian begitu juga untuk gelombang penyusun 2. Itu K2-nya adalah saya kasih aja angka 10, omega 2-nya angka 1. Lalu U2-nya berarti adalah omega 2 per K2. Dari sini saja sudah bisa dilihat nanti kecepatan antara U1 dan U2 ini akan berbeda ya. Gitu. Kemudian untuk parameter hasil perpaduannya, nah delta K-nya tadi kan sesuai penjelasan di awal tadi, delta K adalah K1 min K2. Kemudian delta omega berarti omega 1 min omega 2. Lalu K sebagai rata dia adalah setengah kalikan K1 plus K2, omega juga setengah kalikan omega 1 plus omega 2. Lalu kecepatan grupnya berarti adalah delta omega per delta K. Lalu kita akan tampilkan. Oke. Berikutnya, kita definisikan untuk jumlah data T itu ya kita gunakan lin space di sini ya. Kemudian untuk X datanya kita pakai fungsi lin space juga. Ini akan menghasilkan vektor ya, vektor. Lalu setelah itu kita hitung fungsi hasil perpaduan. Saya gunakan indeks 0 di sini itu untuk menyatakan bahwa saya akan menghitung fungsi pada T0 gitu ya, pada T0. Jadi kalau kita panggil fungsiku di sini, sementara fungsiku itu kan tadi merujuk ke yang paling atas, berarti ini hasil perpaduan kan. Nah, maka saya akan menghitung fungsiku pada T sama dengan 0. Di sini T-nya saya isi angka 0. Ya. Kemudian Y1 0 berarti saya akan menghitung fungsi penyusun yang pertama pada saat T sama dengan
0 ya, pada saat T sama dengan 0. Begitu juga Y20 ini adalah fungsi penyusun 2 pada saat T sama dengan 0. Oke, jadi pertama kita hitung dulu fungsi pada saat T sama dengan 0. Baik itu fungsi penyusun pertama, penyusun kedua maupun hasil perpaduannya. Itu kan hanya satu gambar tok ya, karena kita tentukan hanya pada saat T sama dengan 0. Lalu untuk menandai nanti ya kecepatannya saya gunakan titik yang akan ikut bergerak nanti. Nah, titik itu akan saya tentukan dari sini. Jadi untuk yang fungsi perpaduan saya akan tentukan satu titik di situ. Saya mulai dari titik di X0 pada saat T sama dengan 0. X-nya 0, T sama dengan 0. Jadi lihat ini hasil ini hanya berupa suatu titik saja, hanya satu nilai saja. Bedanya dengan yang ini, ya bedanya dengan yang ini vektor nanti hasilnya, ya vektor karena ini memuat nilai-nilai y pada semua x, ya pada semua x untuk T sama dengan 0. Kalau ini nilai-nilai y hanya pada x0 pada saat T 0, pada x-nya sama dengan 0, T-nya sama dengan 0. Ya. Begitu juga yang ini, itu adalah untuk yang fungsi penyusun pertama di X0, T0. Yang ini juga fungsi penyusun yang kedua di X0, T0. Oke. Lalu kita mulai masuk ke pengeplotan. Kita plot menggunakan subplot. Di sini 4,1,4 berarti saya akan mendefinisikan ada 4 baris plotting. Ada 4 grafik ya, 4 baris grafik. Atau begini ya, area grafik kita akan kita bagi menjadi 4 baris 1 kolom. Berarti hanya 4 baris saja ya, karena hanya 1 kolom di sini. Ini 4 baris, ini maksudnya 1 kolom. Lalu ini adalah saya ambil yang nomor ke-4 dulu. Saya akan isi yang nomor ke-4 dulu. Nomor ke-4 dalam hal ini adalah yang paling bawah nanti. Kalau dilihat di sini ya, hasilnya nanti kira-kira seperti ini. Ini 4 baris 1, 2, 3, 4. Maka yang nomor 4 adalah yang paling bawah ini. Nah, di sini akan kita plot X data, Y10. Yaitu gelombang pada saat T sama dengan 0 untuk gelombang penyusun yang pertama. Jadi ini adalah gelombang penyusun pertama. Pertama kita plot dulu yang pada saat T sama dengan 0. Tadi yang kita hitung di sini nih. Ini di sini ya, yang ini. Lalu kemudian bawah-bawahnya tidak perlu kita bahas dulu. Kemudian saya masih di blok nomor 4, yaitu di sini, paling bawah ini. Kita akan memplot titik. Ya, kita akan memplot titik. Lihat nih, di X-nya 0, nilai Y-nya adalah Y100. Y100 tadi kan adalah nilai gelombang penyusun yang pertama di X0 pada saat T 0. Kita akan plot dia. Jadi bagian ini hanya akan memplot satu titik saja nanti. Ya, warnanya biru nanti. Begitu juga nanti yang subplot ini, yang 3, kita akan memplot di bagian nomor 3 ini ya. Di blok nomor 3 ini. Di sini ada tambahan parameter R, maksudnya red, merah. Jadi grafiknya nanti akan warna merah. Kalau yang pertama tadi kita nggak pakai tambahan parameter ini, berarti defaultnya dia akan biru, gitu ya. Nah, ini adalah kita plot nanti gelombang penyusun 2 pada saat T sama dengan 0. Belum simulasi ini ya, ini belum simulasi. Lalu titik juga kita plot di situ untuk pada saat X sama dengan di titik X0 dan saat T0. Ini ya, ini dia. Titiknya nanti akan berwarna biru. Ya, titiknya nanti akan berwarna biru. Kemudian tepinya warnanya merah ya, tepinya warna merah nih. Kemudian di yang kedua. Nah, yang kedua perhatikan ini. Kita plot ini ya. Sama seperti ini tadi, kita plot di sini, tapi juga kita plot yang ini. Jadi yang kedua ini. Jadi di sini ini, di yang ketiga ini, di yang kedua ini, blok yang kedua ini, kita plot dua grafik ini, kita jadikan satu di sini. Maka dalam gambaran di sini kelihatan ya, ini ada yang warna biru, ada yang warna merah. Gitu. Yang biru itu sama persis dengan yang ini, yang merah sama persis dengan yang ini. Lalu yang pertama yang paling atas di sini.
itu adalah plot hasil perpaduan. Bisa dilihat di sini ya. Ini dia. Ini adalah plot hasil perpaduan. Lalu kita juga akan plot titiknya. Ya, titik pada saat di X0 pada saat T0. Dan sekali lagi sampai di sini, pokoknya sampai di sini tadi, dari mulai plot subplot di sini ya, sini sampai di sini, itu kita belum melakukan simulasi. Kita baru sekedar memplot gambar sama grafik sama titik gitu aja. Lalu kita mulai simulasi ini. Kita mulai simulasi. Belum ya, belum. Dari sini kita belum mulai simulasi. Kita sekedar menghitung data ya. Kita baru sekedar menghitung data untuk keseluruhan T ya. Baik itu yang yang gelombang penyusun pertama, penyusun kedua maupun hasil perpaduannya. Kita hitung semuanya untuk semua T, lalu kita masukkan ke dalam array ya. Kita masukkan ke dalam array. Ini adalah untuk yang untuk yang hasil perpaduan, ini untuk yang gelombang penyusun pertama, ini gelombang penyusun kedua. Begitu ya. Lalu sekarang kita langsung saja ke sini untuk mulai simulasinya. Di bagian blok ini ya, ini kita mulai simulasinya. Jadi setelah tadi kita plot pada saat T0 ya, baik itu grafik secara keseluruhan ataupun titik di X0, kita lakukan berikutnya adalah mengganti data. Ya, kita ganti data. Jadi kalau tadi kita tempatkan di situ adalah grafik pada saat T sama dengan 0, maka berikutnya kita ganti pada saat T berikutnya. Misalkan T 0,1 misalkan. Kita ganti dengan grafik pada saat T 0,1. Begitu juga untuk yang grafik yang kedua, yang ketiga, yang keempat ini ya. Kita ganti, kita update datanya untuk T yang baru. T berikutnya. Setelah itu kita update lagi, kita ganti lagi untuk T yang baru. Terus seperti itu diulang-ulang terus sampai T terakhir nanti. Nah, maka pada tahap ini mulailah kita melakukan proses simulasinya. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Sekarang kita akan coba simulasikan. Saya akan jalankan ini. Oke, sekarang kita coba mulai simulasinya ya. Klik ini. Ya, mulai jalan ya. Nih. Bisa dilihat ini hasil perpaduannya. Kita melihat pergerakan dari titik ini bisa menggambarkan kecepatan grup gelombangnya ya. Titik ini menggambarkan kecepatan grup gelombang. Sementara ini kecepatan fase ya. Ini dengan ini kecepatan fase. Ini lihat yang ini berarti kan U1 nanti ya. Ini nanti U2 dan ini adalah U-nya. Kita akan pantau nilainya. Lihat, saya tampilkan dulu. Konsol kita tampilkan. Ya, ini dia ya. U1-nya itu 0,1818132 ya. U1 lihat lebih besar daripada U2 ya kan? Lebih besar daripada U2. Makanya dia lebih cepat. Sementara kecepatan grup gelombang nilainya 1 dan jauh lebih besar daripada U1 dan U2 ini. Ya, jauh lebih besar dari mereka berdua. Jadi dia udah jauh lebih dulu tadi bergerak ke kanan gitu ya. Titik yang di sini tadi itu. Oke, jadi ini contoh ya bagaimana kita mensimulasikan perpaduan dua gelombang selaras yang menghasilkan grup atau kecepatan grup gelombang yang nilainya berbeda ya dengan kecepatan fase masing-masing penyusunnya. Baik, nanti tinggal
coba dimodif sendiri ya, tinggal dimodif sendiri nilai-nilai ini, parameternya, dan coba dipahami dari hasil-hasil perubahan nilai-nilai tadi, harapannya bisa lebih menyempurnakan pemahamannya terkait permasalahan wave dispersion ini. Ya, tentunya kalau kita merubah nilai tertentu, ya itu harusnya akan berkaitan dengan suatu medium tertentu, gitu ya. Nah, cuma masalahnya kan kita tidak membahas mediumnya, kita sekedar nyoba ganti-ganti nilai, dapat hasilnya seperti apa, gitu. Baik, sampai di sini ya untuk simulasi wave dispersion dengan menggunakan Skylab. Semoga bisa diikuti. Kodenya nanti insya Allah akan kita share juga mungkin di GitHub ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.